Halo teman YouTube, welcome to Dunia Andri. Apa kabar kalian semua? Semoga aktivitas kalian di minggu ini berjalan dengan lancar ya. Buat kalian yang udah subscribe channel gua lama ataupun buat kalian yang baru pertama kali datang di channel gua mau ucapkan terima kasih banyak. For your information, channel gue ini membahas mengenai skincare, e-commerce, dan juga berita viral. Kalau kalian suka dengan ketiga segmen tersebut, make sure untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, biar kalian jadi yang pertama tahu kalau gua upload video-video terbaru. Oke, di segmen kali ini gua mau membahas mengenai berita viral yang lagi banyak banget dibicarakan dan juga sempat bikin heboh jaga sosial media ya, yaitu mengenai tukang bakso yang ditendang oleh pembelinya. Kejadian ini terjadi di daerah Jambi, tepatnya pada tanggal 28 November 2020. Korbannya bernama Bapak Iwan Sunaria yang berasal dari Bandung. Beliau ini baru 2 bulan bekerja di daerah Jambi untuk berjualan bakso. Jadi memang baksonya ini bukan produksinya Pak Iwan sendiri. Saat Pak Iwan menjajakan dagangannya di depan rumah sakit Abdul Manap, Kota Jambi, beliau mendapat pelanggan yang menggunakan mobil berwarna merah memesan 4 porsi bakso. Untuk kalian ketahui bahwa harga baksonya memang Rp10.000 per porsi, which is itu harga yang sangat wajar untuk seporsi bakso ya. Gitu saat pembeli itu memesan 4 porsi bakso, Pak Iwan ini dengan inisiatif menggabung pesanannya tersebut menjadi 2 mangkok aja. Tapi kuantitasnya tetap seperti 4 porsi bakso. Karena kan memang pembelinya ini akan makan baksonya di dalam mobil. Mungkin pikirannya Pak Iwan sendiri untuk meringkas gitu. Jadi biar tidak banyak mangkok yang harus disediakan. Gue juga nggak tahu sih kenapa Pak Iwan bisa berinisiatif seperti itu gitu. Mungkin yang menjadi masalah di sini adalah komunikasi antara Pak Iwan dan juga pembelinya, sehingga terjadi miskomunikasi antara keduanya. Karena saat Pak Iwan menagih biaya baksonya, pembelinya ini hanya membayar Rp20.000, which is Pak Iwan nggak terima karena memang ini tetap 4 porsi walaupun memang disajikan dalam 2 mangkok bakso gitu ya. Seharusnya juga sebagai pembeli juga kan tahu dan juga bisa membedakan mana yang ukuran 1 porsi dan juga ukuran 2 porsi ya. Karena tidak terima ditagih Rp40.000 karena merasa kayak di markup gitu harga baksonya, pembelinya ini mengancam Pak Iwan dan juga melakukan tindak kekerasan nih. Dimana pelaku itu menendang perut Pak Iwan sebanyak 2 kali dan melakukan tendangan putar yang mengenai dada Pak Iwan itu sebanyak 1 kali. Di situ bikin Pak Iwan sendiri langsung tersungkur dan juga mengalami sesak nafas. Habis melakukan tindak kekerasan tersebut, si pelaku langsung pergi menggunakan mobilnya. Pak Iwan sendiri langsung balik dan izin kepada pemilik usaha baksonya kalau dia merasa tidak enak badan. Tapi ini ternyata salah satu anak dari pemilik usaha baksonya Pak Iwan itu mengetahui perihal video rekaman CCTV tersebut, sehingga berinisiatif untuk mengajak Pak Iwan untuk melapor ke polisi dan juga melakukan visum. Tapi Pak Iwan sebenarnya sudah memaafkan si pelaku. Jadi kalaupun nantinya mau diselesaikan dengan kekeluargaan pun dia juga nggak masalah sih. Tapi pemilik usaha baksonya Pak Iwan itu Pak Muhammad Junaidi kayak tetap loh mau melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian Jambi. Kenapa? Karena memang Pak Junaidi ngerasa kasihan juga kepada Pak Iwan karena beliau kan baru 2 bulan merantau ke daerah Jambi untuk menghidupi anak dan istrinya yang tinggal di Bandung. Lagi di era pandemi sekarang kan memang susah banget untuk mencari pekerjaan, susah banget untuk mencari uang gitu. Dia sebel aja sih ada pembeli yang semena-mena gitu dengan penjual, walaupun itu hanya penjual bakso gitu.
Padahal kan sebenarnya masih bisa didiskusikan, masih bisa dikomunikasikan dengan baik gitu. Karena memang intinya dari permasalahan ini adalah cuma masalah salah pahaman antara kedua belah pihak aja. Pak Iwan melakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk mengetahui dampak dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku ya. Pelaku sendiri bernama Aswin yang merupakan penjaga keamanan di salah satu perumahan di daerah kota Jambi. Beliau ditangkap di rumahnya. Menurut Kasat Reskrim Polresta Jambi, AKP Haris, diamankan pada tanggal 5 Desember 2020 di kediamannya tanpa melakukan perlawanan yang berarti. Karena memang pelaku sendiri sudah mau menyerahkan diri ke polisi ya. Mungkin karena dia juga tahu beritanya itu viral banget, video dia melakukan tindak kekerasan sudah tersebar di seluruh platform sosial media, dan juga berita online juga udah banyak membicarakan. Mungkin dia juga udah takut akan hal tersebut. Motifnya memang betul sih, karena kesalahpahaman. Pelaku tidak terima ditagih 40.000 yang sepemahaman dia pesanan 2 porsi aja. Padahal 2 porsi tersebut satu mangkoknya dibuat seperti 2 porsi gitu ya. Seperti ini jadi pelajaran buat kita teman YouTube, kalau kita menghadapi sesuatu itu jangan dengan emosi. Kan segala sesuatunya masih bisa dibicarakan dengan baik-baik dulu. Apalagi zaman sekarang tuh banyak banget orang yang apa-apa pengen dibikin viral, apa-apa pengen dibikin masuk sosial media biar semua orang tuh tahu gitu ya. Alangkah lebih baiknya kalau memang dibicarakan dulu dengan baik-baik. Dan kita juga sebagai pembeli juga seharusnya tahu ya mana yang 1 porsi, mana yang 2 porsi gitu. Penting juga ini buat para penjual, kalau pembelinya minta pesanan 4 porsi, akan lebih baiknya di-serve atau disajikan dengan 4 porsi juga sih, biar nggak terjadi kesalahpahaman. Kalaupun memang berinisiatif untuk menyajikan dengan isian untuk meringkas pesanannya, alangkah lebih baiknya untuk terus dikomunikasikan dengan pembelinya ya. Dan dibutuhkan kerendahan hati untuk menerima akan hal tersebut. Oke teman YouTube, begitu dulu berita viral kali ini. Semoga kasus ini bisa menjadi pembelajaran buat kita agar mengedepankan namanya kontrol emosi, dan juga untuk mencegah hal-hal seperti ini bisa terjadi. Siapa tahu bisa menimpa diri kita juga ya. Sampai jumpa di video Dunia berikutnya. Bye bye.